Jadi, sebaiknya moms mampu mengontrol emosi diri sendiri dulu untuk bisa mengatasi anak cengeng dengan lebih mudah. Assalamualaikum, kembali lagi sama aku Via di Aba Misail Channel. Aku bakalan banyak banget sharing seputar family seperti tips, review, travel, dan lain-lain. Menangis adalah respon tubuh menghadapi emosi seperti sedih, frustasi, hingga ungkapan gembira. Saat masih bayi, kita kerap menangis untuk memberikan kode pada orang sekitar. Entah itu lapar, pup, buang air kecil, tidak nyaman, dan lain-lain. Namun, ketika anak moms nangis berlebihan, sampai terasa mengganggu telinga, pasti kita sebagai orang tua ada rasa panik, bahkan mungkin sampai kesal. Untuk dapat mengatasi anak cengeng, pertama-tama kita harus mengetahui penyebab mengapa air mata mereka mudah sekali menetes. Apakah ini karena sifat mereka yang cenderung sensitif atau sekedar ingin mendapatkan perhatian dari moms? Atau jangan-jangan anak menjadi cengeng karena pola pengasuhan yang kurang tepat? Anak yang terlalu dilindungi dan tidak dibiarkan mengatasi masalahnya sendiri bisa tumbuh menjadi anak yang cengeng. Demikian pula halnya dengan anak yang kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya. Anak mudah menangis karena mereka merasa ragu dengan kemampuan dirinya sendiri. Mengatasi anak cengeng harus segera dilakukan begitu Anda menyadari kecenderungan ini dalam karakter anak. Jangan menganggap sepele karakter cengeng anak, karena jika dibiarkan, bukan tidak mungkin anak akan mengalami banyak hambatan, baik ketika mereka memasuki usia remaja, dewasa, bahkan sampai mereka berumah tangga. Lalu, apa ya moms yang harus kita lakukan untuk mengontrol emosi si kecil? Moms bisa mencoba menerapkan beberapa cara berikut ini. Kenali anak sejak dini. Orang tua adalah orang yang harus paling tahu karakter anaknya, terutama moms nih. Moms diharapkan dapat mengetahui arah perkembangan karakter anak sejak ia mulai berusia 1 atau 2 tahun, agar dapat menentukan pola pengasuhan yang tepat untuknya. Anak dengan karakter cengeng mudah dikenali pada usia ini, apalagi jika ia adalah anak bungsu. Yang kedua, jangan terpancing emosi. Ini adalah kesalahan umum yang dilakukan para orang tua ketika berusaha menghentikan anak yang cengeng. Para orang tua mengira bentakan akan dapat mengatasi anak yang cengeng. Namun, apa yang terjadi? Seringkali tangisan anak makin menjadi-jadi dan semakin pusing moms pastinya kan? Jadi, sebaiknya moms mampu mengontrol emosi diri sendiri dulu untuk bisa mengatasi anak cengeng dengan lebih mudah. Yang ketiga, menangis bukanlah kesalahan. Ingatlah selalu bahwa tangisan mereka bukan suatu kesalahan. Menangis adalah reaksi umum seseorang ketika mereka tak dapat menemukan kata-kata yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Demikian juga seorang anak laki-laki yang sering menangis. Janganlah mereka kita vonis sebagai anak laki-laki lemah atau bencong. Pemberian stigma semacam ini hanya akan mendapat mereka merasa lebih rendah, dan hal ini tidak baik untuk perkembangan psikis mereka. Keempat, tingkatkan sosialisasi. Seperti yang telah aku sebutkan tadi, anak mudah menangis karena mereka tak memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri. Atasilah hal ini dengan membiarkan mereka bermain dengan teman-teman sebaya di sekitar rumah, atau mendaftarkan mereka dalam berbagai kursus yang ia sukai. Alasan mengapa sosialisasi dapat mengatasi anak cengeng, karena anak dapat melihat bagaimana teman-teman sebayanya bersikap. Dari teman-temannya, ia akan belajar bagaimana cara mengungkapkan isi hati dengan tanpa menangis. Yang kelima, aktivitas positif. Anak mudah menangis bisa saja karena ia memang memiliki jiwa yang peka atau mudah tersinggung.
Anda akan bisa menilainya berdasarkan hal-hal apakah yang mudah membuatnya menangis. Arahkan anak untuk melupakan emosi dengan melakukan aktivitas positif, misalnya menggambar atau dengan menyusun puzzle. Yang keenam, olahraga. Bila anak sering menangis karena memiliki masalah dengan rasa percaya dirinya, ajak ia untuk melakukan olahraga yang menantang adrenalin, misalnya berenang. Saat berenang, anak akan berlatih mengatasi rasa takut akan tenggelam dan akan memahami bahwa ia dapat terhindar dari tenggelam dengan menggerakkan anggota tubuhnya sendiri. Setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan ya, Mams. Berhasil mengatasi anak cengeng bukan berarti kekurangan anak akan terhapus untuk selamanya. Namun, dapat memperbaiki attitude mereka dalam melihat dan menyelesaikan suatu persoalan. Baik, Mams. Itulah beberapa tips yang sudah aku praktekin untuk anak aku. Semoga video ini bermanfaat ya, Mams. Jika Mams punya cara yang berbeda untuk mengatasi anak yang cengeng, tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum. Bye.